Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan sekalian, saya di sini dengan Pak Dr. Harits Hijrah Wicaksana akan membahas topik terkait dengan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Lebak. Izin memperkenalkan diri sebelum kita memulai talk show kita ya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Vijay Robenaris, di sini bertindak sebagai moderator, dan juga di sini ada pakar kebijakan publik dan juga politik, itu Pak Dr. Harits Hijrah Wicaksana SOS MSI. Nah, Pak Dokter, Ya. Saat ini kan sedang ada pembahasan ya terkait dengan Raperda ya, RT Betul. RW, yaitu Di Kabupaten Lebak ya. Kabupaten Lebak ya, rencana tata ruang wilayah. Nah, menurut tanggapan Pak Dokter sendiri bagaimana terkait dengan Raperda ini gitu? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat rekan-rekan semua dan semoga kita semua dalam lindungan dan karunia-Nya. Ya, terima kasih VJ yang memandu acara ini. Ya, terkait dengan adanya rencana Raperda, pembahasan Raperda hari ini terkait dengan sebetulnya bukan hanya RT RW ya, rencana tata ruang dan tata wilayah, ada dua perda lainnya yang hari ini sedang dibahas di DPRD Kabupaten Lebak, yaitu ada Raperda terkait dengan perpustakaan dan kalau tidak salah nanti kedepannya perpustakaan itu setiap desa itu memiliki perpustakaan. Ini tujuan untuk meningkatkan minat baca. Yang kedua ada Raperda tentang penyusunan keuangan yang baru, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru, dengan ada aplikasi-aplikasi baru yang hari ini dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kemenq ya terutama, sehingga Kabupaten Lebak saya lihat ini sudah cukup responsif untuk melihat tantangan-tantangan yang ada di depan, terutama penyesuaian itu. Nah, yang seksi ini sebetulnya yang ketiga, yaitu pembahasan rencana tata ruang tata wilayah di Kabupaten Lebak. Nah, kenapa sih sebetulnya paling seksi gitu kan, dan paling isu publik ini yang paling banyak dibahas oleh rekan-rekan aktivis, rekan-rekan pegiat-pegiat literasi, kemudian pegiat-pegiat akademik dan lembaga NGO lainnya. Nah, saya berangkat bukan hanya dari RT RW dulu ya, saya berangkat dari hal lain dulu. Nah, RT RW ini tidak bisa semata-mata tiba-tiba berubah rencana tata ruang tata wilayah. Tentunya harus ada faktor pendorong dan faktor penarik. Kenapa akhirnya sebuah kabupaten itu mengeluarkan perda tentang atau perubahan rencana tata ruang tata wilayah. Nah, di sini sebetulnya Kabupaten Lebak memiliki posisi strategis hari ini. Kita mengetahui bahwa Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten dari 8 wilayah daerah otonom yang ada di Banten. 4 kabupaten dan 4 kota di Banten. Salah satunya Kabupaten Lebak. Di mana kita mengetahui Kabupaten Lebak ini lebih banyak sebetulnya dinotifikasikan sebagai daerah tertinggal karena indeks IPM, indeks pembangunan manusia yang masih jauh tertinggal. Nah, didampingi oleh Kabupaten Pandeglang. Nah, bukan kebetulan sebetulnya rencana program pembangunan nasional, terutama proyek-proyek nasional hari ini lebih mengena pada pembangunan infrastruktur, dan imbas dari pembangunan infrastruktur itu sebetulnya ya terbukalah peluang-peluang baru. Nah, di sini yang harus kita cermati. Nah, kebetulan sebagian besar proyek nasional yang ada di Provinsi Banten itu sebagiannya ada di Kabupaten Lebak. Contoh, ada pembangunan yang nyata itu pembangunan jalan tol. Kedua, nanti ke depan ada pembangunan bendungan. Kemudian pembangunan yang saya dengar juga ada pembangunan migas, nanti ada tempat migas. Kemudian ada pengembangan budidaya lobster yang sangat besar juga di Kabupaten Lebak, yaitu ada di pesisir selatan dan sebagainya. Nah, tentunya ini butuh sokongan dan dukungan, yaitu pembangunan infrastruktur. Nah, yang kita tahu hari ini pembangunan jalan tol, proyek nasional yang sangat menjadi primadona, yang mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu mungkin masyarakat Kabupaten Lebak hanya mimpi memiliki jalan tol ya. Mungkin VJ juga waktu kecil merasa ibu kota jauh kan?
Dan ini pun cukup kaget sebenarnya. Ya. Tidak terasa gitu ya, Tidak tiba-tiba ada terasa, jalan tiba-tiba tol. hari ini sudah ada jalan Iya. tol. Nah, akses ini yang sudah dibuka sangat sayang sekali jika tidak dilihat atau diterima nih. Iya. Tantangan ini, peluang ini diterima gitu loh ya Pemkab Lebak. Nah, sehingga hal yang kemarin sudah dibangun oleh Pemkab Lebak terkait dengan tata ruang dan sebagainya perlu ada perubahan, menyesuaikan. Iya. Nah, penyesuaikan di mana? Karena mau tidak mau nanti ketika ini akses dibuka, nah rencana tata ruang itu direvisi atau dirubah. Karena apa? Harus mengakomodir bukan hanya kepentingan yang sudah ada, tapi kepentingan yang akan kita masuk, yaitu investasi. Investasi itu ketika ingin hadir, maka yang dilihat itu pertama akses. Nah, aksesnya sudah ada, maka dilihat tuh dia mau menanamkan investasi, misalnya industri, kemudian investasi peternakan, kemudian investasi perkebunan, investasi pertambangan, investasi lainnya. Nah, di situ dilihat rencana tata ruang tata wilayahnya. Apakah ini diperbolehkan? Jangan-jangan pas dia mau membangun industri, ternyata ini tempatnya tempat hutan lindung, ya otomatis nggak boleh gitu kan. Misalnya mau diambil lagi terkait dengan mau buka orang investasi mau pertambangan, tapi tempatnya bukan pertambangan, merusak alam dan sebagainya, tentunya tidak boleh. Nah, tentunya ini harus dirancang tentunya, makanya disebutnya ditata, harus ditata. Nah, kemudian misalkan ada lagi orang mau membuat misalnya pemukiman, tapi di tempat pendidikan misalkan, masih diperbolehkan nggak? Nah, kalau selama tidak mengganggu pendidikan, ya kenapa tidak? Misalnya dibuka lagi tempat tata ruang untuk hiburan, tempat fasilitas umum, nah itu memang harus dibuat. Nah, tapi hari ini yang saya lihat, saya perhatikan isu-isunya, isu publik yang ada kan, ada yang terkait dengan RT/RW ini, perda ini merupakan perda titipan dan sebagainya. Nah, tentunya ini harus dikembalikan lagi pada mekanisme dan hasil tata ruang tadi harusnya diuji publik terlebih dahulu, kemudian bukan ditawarkan tapi dilihat lagi pada peta yang ada yang sudah dibuat ya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai tidak. Jangan sampai di sini tempat pemukiman, tempat pendidikan, tapi di sebelahnya dibangun industri. Kan mengganggu noise gitu ya. Wah, sangat noise. Kemudian misalkan tempat pendidikan tiba-tiba sebelahnya dibikin hotel atau tempat hiburan malam. Kan mengganggu juga gitu kan. Nah, ini yang harus saya pikir ini yang harus tetap ditata itu tadi. Ya, ditata ini. Tapi kita jangan antipati atau jangan paranoid terkait dengan RT/RW. Justru ini kita harus bersama-sama memperhatikan, mengawal dan bahkan mendukung. Jangan sampai kita paranoid, RT/RW akan merusak alam, RT/RW akan, bukan, konsepnya saya yakin tidak seperti itu. Saya yakin pemerintah pasti ingin menjaga yang lebih baik. Nah, itu yang pertama, itu. Baik, Pak Dokter. Kemudian itu tadi secara gambaran umum ya. Selanjutnya konsep kebijakan ini menurut Pak Dokter sendiri begitu ya, sebagai pakar kebijakan publik, untuk melihat geografis mungkin ya, Lebak juga bisa dibilang salah satu kabupaten yang paling luas ya, bisa jadi. Iya, karena kita ke Jakarta tuh 2 jam ya. Iya. Tapi dari kecamatan ke satu kecamatan yang lain tuh bisa 3 jam 4 jam 3 ya. jam. Maksudnya saking luasnya begitu ya. Betul, saking luasnya. Nah, Pak Dokter, untuk melihat tadi kan kita udah membahas terkait ini kan ditata ya. Jadi misalnya industri tentu juga menyesuaikan tempatnya, juga pertambangan juga melihat potensi yang ada begitu. Konsep yang bisa ditawarkan dari Pak Dokter sendiri seperti apa? Ya, nah tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa kita jangan paranoid atau ketakutan terlebih dahulu dengan adanya RT/RW. Justru kita dengan adanya seperti ini justru peluang sebetulnya. Saya melihat ini peluang yang harus kita tangkap, tapi kita juga tidak bisa menyingsingkan atau artinya menutup mata terkait dengan ekosistem alam. Nah, sehingga konsep kebijakan apa kan tadi kan yang tepat. Nah, saya menyebutnya konsep kebijakan pembangunan yang sustainable development atau disebutnya pembangunan kebijakan yang berkelanjutan. Ini sebetulnya tatanan kebijakan yang paling tertinggi. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu pembangunan bisa dikatakan berhasil jika diukur dengan indeks per kapita atau disebutnya nilai ekonomi. Yang paling mudahnya ini, jadi dikatakan sebuah daerah atau sebuah negara itu biasanya dilihat pada GNP dan GDP atau disebutnya gross national product atau gross domestic product. Nah, untuk daerah gross domestic product. Cara berhitung itu sederhana, yaitu seluruh harta kekayaan yang ada di daerah tersebut atau daerah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk rata-rata. Akhirnya berapa gross
domestic produknya per tahun itu berapa rata-rata penghasilannya, itu yang paling mudah. Tapi yang itu kan pertumbuhan ya, semakin dia bertumbuh GDP-nya, GNP-nya bertumbuh, itu disebutnya berhasil. Tapi tidak sesederhana itu. Nah, kenapa tidak sesederhana itu? Karena itu yang pertama. Yang kedua yang harus dinilai dari pembangunan yaitu pemerataan. Karena ini tidak adil ketika pertumbuhan tapi tanpa ada pemerataan. Makanya saya sepakat dengan konsep pembangunan yang diusung hari ini dengan pemerintah hari ini, terutama digawangi oleh Pak Jokowi, presiden kita, mencanangkan bahwa pembangunan itu harus merata, ya kan? Nah, Lebak, saya menyebutnya ini belum merata. Nah, saya ya mohon maaf ya, artinya ketika kita melihat pembangunan di Lebak ya tidak merata. Kenapa? Pembangunan Lebak itu lebih banyak tersentral, ekonomi berputar itu ada di utara. Itu Lebak Utara itu ya wilayah sekitar Rangkas Bitung, Karanganyar, Cibadak, ya kan, dan sekitar penyangganya. Kemudian ada lagi yang berputar lagi di mana? Lebak itu ekonominya di selatan. Dengan di Malingping pusatnya, kemudian di Kecamatan Bayah dan sebagainya. Ekonomi berputar di sana. Nah, namun yang jadi PR kita hari ini sebetulnya di Lebak, ekonomi tidak berputar di mana? Lebak Tengah. Nah, sehingga konsep yang pertama yaitu meningkatnya GDP, ya pertumbuhan ekonomi GDP itu disinyalir tidak merata karena kita bisa melihat indeksnya gross domestic product kita di Lebak Tengah ini seperti wilayah Kecamatan Cirinten, Bojongmani, kemudian Sobang, ya kan, Muncang. Itu notabene banyak lahan yang belum digarap secara maksimal potensial karena terbatas anggaran dan ada hutan lindung dan sebagainya. Dan sehingga pertumbuhan IPM, indeks pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, ekonomi ini tidak maksimal di sana. Nah, sehingga tidak merata. Nah, sehingga ini jadi PR kedua. Nah, yang ketiga, pembangunan dikatakan berhasil jika apa? Tadi yang sudah saya bahas IPM. Ada disebutnya Human Development of Index. Nah, Human of Development of Index ini berarti pembangunan manusia atau alat ukurnya ada IPM ya kalau Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia. 3 hal tadi yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan ini tolak ukur penilaiannya yaitu kebijakan terkait keberhasilan literasi, artinya buta huruf, minimnya buta huruf. Satu lagi tingginya rata-rata lama sekolah. Ini PR banget di Kabupaten Lebak kita. Ini PR sekali. Yang kedua, penilaian yang kedua yaitu terkait dengan kesehatan. Apa yang dinilai kesehatan? Yaitu angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Yang kedua, rata-rata lama hidup. Nah, di Lebak juga rata-rata lama hidupnya masih jauh tertinggal di bawah rata-rata Provinsi Banten dan nasional Indonesia. Yang ketiga ekonomi, yaitu daya beli masyarakat. Nah ini syarat yang ketiga tadi, kebijakan pembangunan yang berhasil. Yang keempat yaitu ekologi. Nah tadi saya bilang kebijakan RT RW atau ada revisi rencana tata ruang ini, tata ruang tata wilayah ini, itu tentunya harus memperhatikan tadi yang kebijakan yang keempat yang tadi saya bilang. Pembangunan keempat yaitu apa? Ekosistem dan ekologi. Nah, ekosistem ekologi ini ada 2 hal yang dibagi, yaitu harus berlangsungnya ekologi alam secara stabil. Kedua, ekologi sosial atau disebut ekologi manusianya. Jadi bukan hanya ketika investasi dibuka, jangan sampai alamnya rusak, jangan sampai itu nggak boleh. Iya, mengorbankan nggak boleh juga. Kemudian jangan sampai juga ketika investasi dibuka juga, yang rusak juga lingkungan manusianya juga. Ya contoh. Kita tidak bisa memungkiri ketika ada industri di sana, ekonomi berjalan, tentunya ya tadi satu sisi pohon harus ditebangin. Hutan juga harus ada beberapa hutan yang harus dikorbankan. Ruang terbuka hijau artinya harus sedikit diganti ya dengan industri tadi. Nah, kita jangan sampai keseimbangan alam dan keseimbangan manusia ini terganggu. Kalau ini terganggu, ya tidak ada kata lain, pasti akan bencana terjadi. Nah yang kita khawatirkan di Lebak ini. Tapi yang kelima tadi yang saya bilang, pembangunan kebijakan seperti apa yang diharapkan, RT RW seperti apa yang diharapkan, tata ruang seperti apa yang diharapkan. Yang kelima yaitu apa? Sustainable development, yaitu pembangunan berkelanjutan. Artinya apa? Artinya pembangunan berkelanjutan ini diharapkan pembangunan itu dirasakan bukan pada saat era kita hari ini. Kita merasakan nih, tapi anak cucu kita enggak. Itu yang enggak boleh. Jadi dipastikan pembangunan itu hari ini kita merasakan, tapi dipastikan anak dan cucu kita juga tetap harus bisa merasakan itu. Jangan sampai anak cucu kita kebagian pada
ya imbasnya saja, dampaknya saja, bencananya saja, jangan, tidak boleh. Jadi itu konsep yang seperti apa kebijakan yang tadi, yang sustainable development itu. Baik. Menarik ya. Jadi memang RT/RW ini lebih menekankan pada kita juga tidak menutup RT/RW ini untuk tidak untuk tidak direspon dengan baik gitu ya. Artinya ini juga tadi disebutkan oleh Pak Dokter sebenarnya menjadi peluang, tapi dengan memperhatikan memang betul-betul dirancang dan ditata dengan baik begitu ya Pak Dokter. Betul. Tadi juga menyinggung terkait dengan dampak ya, dan mungkin juga hal yang penting juga manfaat ya dokter, benefit. Nah, menurut Pak Dokter sendiri terkait impact ya, dampak dan benefitnya atau manfaatnya ini seperti apa dokter, rencana tata ruang wilayah ini kedepannya mungkin untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin kita bicara agak jauh dikit gitu ya, walaupun belum terjadi ya, tapi kita membayangkan ya. Oke. Nah, bayangan saya ketika Lebak ini menerima dan membuat responsif yang luar biasa terkait dengan RT/RW ini, saya melihat 5 tahun 10 tahun ke depan Lebak akan berbeda. Tentunya kita berharap Lebak jadi lebih maju, lebih baik dan lebih sejahtera. Itu mimpi kita bersama-sama. Terutama kita yang dominantly kita tinggal di Lebak gitu kan, tinggal di Lebak dan beraktivitas di Lebak. Nah, impact-nya apa, dampaknya dan benefit-nya apa, manfaatnya. Saya melihat bahwa dampak dan benefitnya ini sangat besar. Pertama gini, kenapa sih, apa mungkin Lebak jika tiba-tiba membuat RT/RW dirubah, tiba-tiba investasi akan datang, investor akan datang. Kita apa yang tidak memungkinkan? Pasti memungkinkan. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat di Banten ada 8 daerah ya otonom, 4 kabupaten 4 kota. Nah, kita melihat yang paling mudah pertama yaitu terkait dengan UMR, upah minimum regional. Di mana rata-rata di Banten UMR-nya itu 4.200.000. Tapi di beberapa kota seperti di Tangerang, Kabupaten Tangerang itu udah angka 4,2 sampai 4,3 UMR-nya. Kemudian di Kabupaten dan Kota Serang dan Cilegon juga udah 4 juta lebih ya, 4 juta lebih. Di Kota Cilegon, di Kabupaten dan Kota Serang juga udah di atas 3,5 sampai hampir 4 juta UMR-nya. Hanya di 2 daerah yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang UMR-nya hari ini masih di bawah standar jauh, yaitu berapa? Di Lebak kalau nggak salah hanya 2.800.000 UMR-nya, 2,8 sekian ya. Di Pandeglang 2,9 sekian UMR-nya. Ada peningkatan dari 2 tahun yang lalu, naik kurang lebih 114.000 kalau tidak salah di Lebak. Nah, dengan logika kita, dengan UMR di Lebak 2,8, kemudian di Kabupaten Tangerang 4,2, saya memprediksi bahwa nanti pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang itu mereka akan sedikit-sedikit akan berangsur pindah ke Kabupaten Lebak. Kenapa? Karena di Lebak bisa menghemat anggaran biaya produksi, yaitu paling mahal itu biaya gaji karyawan, biaya buruh. Itu yang paling bisa dihemat pertama. Kalau di Tangerang itu, di Kabupaten Tangerang bisa hanya menggaji 1 orang, kalau dia pindah ke Lebak bisa menggaji 2 orang. Artinya gitu, dengan logika tadi ya, UMR Lebak masih jauh tertinggal. Nah, tapi ini juga jangan sampai ketika dibuka investasi orang Lebak jadi penonton. Nah, masyarakat Lebak jadi penonton, ini jangan sampai manfaatnya. Nah, artinya apa? Harus ada kebijakan turunan. Saya menyarankan ada kebijakan turunan, yaitu apa? Ya tadi ketika investasi itu dibuka, disarankan misalkan 60%, 70% pegawainya, buruhnya yaitu penduduk lokal Kabupaten Lebak. Bukan artinya kita tidak boleh orang luar, bukan. Artinya kita mendahulukan orang pribumi atau masyarakat pribumi. Atau kalau tidak bisa ya 50%-nya lah penduduk pribumi. Logikanya sederhananya gini. Jika dibuka 10 sampai 20 perusahaan baru dengan jumlah artinya jumlah konsumsi mereka dan jumlah produksi mereka menyerap misalkan satu pabrik 2.000 orang atau sampai 5.000 orang. 2.000 orang, kalau ada 10 kan berarti 20.000. Artinya di Kabupaten Lebak akan 20.000 pengangguran akan tidak menganggur lagi kan. Nah 20.000 orang ini kan dampaknya dia bisa ekonomi berjalan. Ketika ekonomi berjalan, dia bisa menyekolahkan anaknya ke depan. Berarti pendidikan meningkat nggak? Pendidikan meningkat, berimbas. Nah ketika dia sudah memiliki peredaran uang berjalan, kesehatan meningkat nggak? Karena daya beli meningkat, gizi di situ akan meningkat.
Nah, disinilah saya yakin jauh-jauh sebelumnya pasti pengambil keputusan baik di Pemkat, baik bupati dan dinas-dinas OPD dan DPRD, saya pikir mereka juga sudah memperhatikan ini, dampak-dampak ini, sehingga tadi kita bersama-sama duduk bersama harusnya ya Pemkab Lebak mengundang para stakeholder lainnya untuk sama-sama merancang dan memperhatikan impact yang sangat besar ini datang di Kabupaten Lebak. Tapi tentunya tadi saya juga tidak mau kita euforianya berlebihan, tapi kita menyingsingkan atau menyisihkan ekologi alam tadi. Ini bahaya kalau ekologi alam ini tidak diperhatikan, ini akan bahaya. Maka itu tetap di mana wilayah zona hijau untuk penyerapan air supaya tidak banjir bandang, ini tetap harus dijaga. Jangan sampai justru tempat penyerapan air, hutan dan sebagainya itu menjadi komoditas utama, oksigen dan sebagainya itu dibabat habis-habisan, kemudian dibuka sebesar-besarnya, akhirnya dampaknya sangat bumerang juga ya buat manusia juga dan juga makhluk lain ya. Iya, betul. Baik, Pak Dokter, menarik tadi dampaknya tentu memang secara jangka panjang ini juga tidak hanya tentang ekonomi saja ya, Pak Dokter, tapi juga berkaitan dengan kesehatan dan juga tadi peningkatan pendidikan begitu ya. Dan ini juga sesuatu yang luar biasa untuk masa depan Kabupaten Lebak ke depan ya. Nah, terakhir mungkin Pak Dokter pesan mungkin kepada khalayak ramai ya. Khusus juga buat masyarakat. Tadi juga kan mungkin masyarakat tentu juga banyak berspekulatif mengenai Raperda ini ya tentu ya. Betul. Karena banyak yang belum tahu, baru aja isu. Penting juga untuk diberitahu sejauh mana sih pentingnya rencana tata ruang wilayah ini ya. Jadi jangan hanya berkutat pada pemikiran sendiri gitu ya. Jadi perlu juga ada pandangan dari yang memang ahli seperti Pak Dokter, dan juga mungkin untuk para pemangku kepentingan. Jadi dua ya, kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan. Seperti apa Pak Dokter? Pesan Pak Dokter. Nah, menarik sekali. Sebetulnya diskusi ini masih sangat banyak yang harus bisa dibahas ya. Tapi karena terbatas waktu ya. Terakhir saran saya dan pesan saya, karena ini belum diketuk palu, saran saya sih, hemat saya, dibuka forum untuk minimal ada FGD, Focus Group Discussion. Nah, kalau hari ini kita ada pandemi dan sebagainya, karena terbatas, bisa dibuka FGD-nya dibatasi misalkan melalui forum online. Diundang beberapa stakeholder terkait ya, misalkan dari akademisi, kemudian dari NGO, dari wartawan, dari media, kemudian dari pemangku kepentingan lainnya, investasi, bisnis dan sebagainya, kemudian dari masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat, kemudian tentunya pemerintah di sini yang akan mengambil keputusan. Nah, ini harus memfasilitasi itu. Saya menyebutnya ini bukan uji publik, tapi menyebutnya ini sebagai FGD untuk memastikan kebutuhan RT RW tersebut. Kemudian sekaligus ini anggaplah ini untuk cara sosialisasi pemerintah untuk kebijakan. Karena banyak yang saya nilai atau saya lihat hari ini, banyak sebetulnya kebijakan pemerintah yang sangat baik dan bagus, tapi tidak dikomunikasikan baik ke masyarakat. Contoh kemarin yang saya perhatikan terkait dengan kebijakan undang-undang Cipta Kerja, banyak yang bagusnya gitu kan, bahkan banyak orang akhirnya termakan hoaxnya ya kan, isu-isu di lapangan banyak hoaxnya. Nah, jangan sampai kebijakan di daerah seperti RT RW ini mengalami hal yang sama. Jadi masyarakat sebetulnya terbawa isu, terbawa ini dan sebagainya. Saya khawatir ada beberapa orang yang memiliki kepentingan gitu kan, yang mungkin karena belum kebagian kepentingannya belum masuk sehingga kenceng ngomongnya gitu kan. Tapi kalau udah nanti masuk, ya kepentingannya akhirnya ikut juga gitu. Itu yang kita tidak mau gitu kan. Justru sebaiknya kita duduk bersama, yang paling terbaik ya kita bersinergitas, berkolaborasi. Saya menyebutnya selama ini selalu berkaitan dengan teori pentahelix ya, ABCGM. Siapa sih yang terlibat, yaitu akademiknya, kemudian bisnisnya atau investornya terkait juga, kemudian civil society-nya tersebut masyarakatnya, kemudian government-nya tentunya, dan terakhir M-nya itu media. Jadi duduk bersama, stakeholder, kolaborasi. Media ngambil peran apa, akademik ngambil peran apa, pebisnis ngambil peran apa, masyarakat ngambil peran apa, pemerintah ngambil peran apa. Di situ saya pikir kalau itu bisa bersinergi dan sebagainya, saya yakin semuanya yang ada di Lebak, saya yakin semuanya punya kepentingan untuk berharap Lebak jadi lebih maju. Jadi saya yakin tidak
Tidak ada yang ingin Lebak jadi hancur, Iya, jadi jelek, nggak betul. ada. Saya meyakini itu. Sehingga untuk mensosialisasikan itu, hemat saya ya ini bisa disegerakan untuk mengadakan FGD itu. Gitu. Baik. Jadi memang perlu adanya komunikasi yang baik ya, Pak Dokter ya, antara pemerintah dan juga masyarakat sehingga tidak ada prasangka-prasangka seperti itu ya, Pak Dokter ya. Jadi memang kita juga pengen yang terbaik untuk Kabupaten Lebak ke depannya. Jadi disebutkan di awal tadi RT RW ini memang menjadi peluang ketika kita juga memang mau sama-sama gitu ya, saling juga support. Jadi masyarakat juga mendoakan juga gitu ya, jangan langsung berpikir yang aneh-aneh Ya. mungkin Pak Dokter ya. Ya jangan sujon dulu lah, jangan sujon dulu lah. Kita bersama-sama betul. untuk memajukan Lebak. Gitu. Karena memang kalau kita tidak berani seperti itu juga kita mungkin akan stuck gitu kan. Ya hanya menonton saja. Hanya menonton, ya. Kita cuman hanya melihat Lebak kapan majunya, Lebak kapan Iya. maju, tapi nggak pernah mau bertindak. Iya, Nah ini kan jadi PR Kalau cuma besar. prasangka-prasangka terus kita di situ-situ aja jalan Iya, tepat ya. Betul. Baik, mungkin itu tadi sekian talk show ya, bincang-bincang santai tadi terkait dengan Raperda RT RW ya, rencana tata ruang wilayah. Kita bersama dengan Pak Dr. Harits, pakar kebijakan publik dan juga politik. Pak Dokter, terima kasih banyak Sama-sama. untuk Kijai. waktunya. Semoga apa yang kita bahas Sama-sama. walaupun singkat tapi juga bisa menyampaikan informasi ataupun juga kasana ilmu atau wawasan yang baik khususnya untuk Kabupaten Lebak dan juga umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Baik, saya juga moderator juga menutup bincang-bincang kita sore hari ini. Pada hari ini saya undur diri beserta Pak Dr. Harits Hijrah Wicaksana SOSMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.